Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal halal qasabal arzaq wa qaddarul ajal wa hassa 'alal iktisabi wa talabil halal. Wassalatu wassalamu ala rasulil hadi minad dhalal wadda'i ila makarimil akhlaqi wa hasinil fa'al wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ma ta'aqubal ayyami wal layal amma ba'du. Yang saya hormati kepada seluruh jajaran manajemen Bank Indonesia, yang saya hormati Panitia Feshar 2025, dan tak lupa kepada seluruh hadirin yang berkenan hadir untuk melihat penampilan terbaik saya. Dalam kehidupan modern yang penuh dinamika ekonomi ini, Islam tidak tinggal diam. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tidak hanya mengatur tentang ibadah saja, namun juga mengatur bagaimana mencari nafkah yang baik demi menjaga nilai-nilai ekonomi yang bermartabat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dikatakan, kada al-fakru ayyakuna kufran. Kefakiran dikhawatirkan bisa membawa kepada kekufuran. Apa maksudnya? Maksudnya bukan berarti orang yang miskin itu kafir, bukan. Tapi yang dimaksud adalah kemiskinan yang tidak dibarengi dengan iman dan usaha, sehingga mendorongnya untuk melakukan pelanggaran syariat. Seperti mencuri, memakan riba, bahkan menjual agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jamaah, maka dari itu Islam datang dengan membawa prinsip yang kokoh, mengatur strategi bagaimana cara mencari nafkah yang halal dan terhormat sehingga mencapai tujuan yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdolul kasbi amalur rojuli biyadih." Sebaik-baiknya pekerjaan adalah hasil jerih payahnya sendiri. Inilah yang dimaksud idealisme ekonomi Islam yang mandiri, halal, dan juga bermartabat. Kita sebagai anak muda tidak boleh untuk selalu bertumpu kepada kedua orang tua, apalagi jika kita melakukan berpesta foya dengan uang dari orang tua kita. Astaghfirullahaladzim. Ingat, kata Nabi, jihad itu tidak hanya menghunuskan pedang di jalan Allah, tapi kita mau menafkahi kedua orang tua kita, menafkahi anak-anak kita, menafkahi saudara kita. Itu juga termasuk jihad ekonomi yang disanjung oleh syariat. Jamaah, maka penting sekali bagi kita sejak dini untuk menanamkan nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam. Yang pertama adalah niat yang lurus. Kita bekerja bukan untuk sombong, bukan untuk pamer, tapi kita bekerja untuk menjaga diri dari meminta-minta kepada orang lain. Yang kedua, sumber yang halal. Ingat, penghasilan sedikit apapun kalau itu adalah perkara yang haram, maka itu bisa menjadi racun yang bisa mendarah daging pada diri kita sampai anak turun kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga adalah pengeluaran yang bijak. Kita tidak boleh boros, dahulukan yang paling terpenting. Dan yang terakhir adalah membantu sesama. Ketika kita sudah merasa cukup dan juga sudah terpenuhi kebutuhan kita, maka sedekahkan. Karena itu bisa menjadi amal jariah bagi kita kelak di hari kiamat. Kita tidak boleh untuk meremehkan pekerjaan apapun.
Kita disuruh jadi guru yang ikhlas, kita suruh jadi tukang yang amanah, kita suruh jadi tukang kamera yang bagus. Apapun itu kita jalankan dengan sabar dan tabah. Semoga Allah memberikan anugerah kepada kita. Sebelum ditutup, izinkan saya untuk mendendangkan sebuah syair. Urip dunya kedapurun panas perih, golek rizki kedah kendel ngati-ngati. Mergo urip dunyane yo bakal mati. Yen wis mati bakal ditakoni malaikat loro. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.